Shalom teman-teman, damai sejahtera Tuhan beserta dengan kalian semua dan semoga semua teman-teman berada dalam keberkatan dan perlindungan Tuhan Yesus Kristus yang luar biasa mengasihi kita semua. Nah teman-teman sekalian, dalam bagian ini kita sama-sama lagi menanggapi mengenai klaim yang disampaikan oleh seseorang, dan beliau ini sekarang sudah menjadi mualaf. Dan seperti biasa teman-teman, sebelum kita berkomentar lebih lanjut, mari sama-sama terlebih dahulu kita dengarkan apa yang disampaikannya dalam cuplikan video berikut ini. Saya sudah mengetahui tentang soal agama Islam ini dari kawan-kawan, kerabat terdekat, bahkan dari lingkungan sekitar saya tinggal dahulu. Nah, kenapa saya memilih agama Islam ini? Yang pertama, karena sebelum saya memeluk agama Islam, saya mempelajari terlebih dahulu persamaan antara agama langit samawi ya, yang disebut Yahudi, Kristen atau Nasrani, dan Islam ya Ustaz. Ya, itu saya pelajari persamanya terlebih dahulu. Dan yang paling utama adalah ketika saya mendalami Islam ini, satu, bahwa kita meyakini bahwasanya Tuhan itu adalah satu, Tuhan itu esa, hanya satu Tuhannya itu Allah, bukan makhluk yang kita sembah, tapi hanya Allah. Itu yang paling terpenting. Dan saya juga mempelajari tentang bagaimana kesyirikan terjadi yang dilakukan oleh kaum-kaum di luar Islam ya. Mengerti maksud saya teman-teman ya. Nah, karena saya sangat merasa risih dengan kegiatan-kegiatan adat-adat musyrik atau kegiatan yang syirik, jadi saya lebih mengedepankan pada agama Islam, karena agama Islam ya sangat masuk di akal manusia ini. Itulah fitrahnya. Lalu saya mulai menyampaikan dakwah Ustadz, tetapi inilah yang ingin saya jelaskan. Kenapa kok ketika saya masuk Islam, saya memberanikan diri berdakwah kepada teman-teman yang bukan Islam, saya malah dijauhin Ustadz. Karena cara saya itu adalah secara berapi-api, maksudnya ini saya menyerang mereka gitu. Gitu. Yang saya ketahui ketika saya tahu agama Nasrani ada kekeliruan dalam kitab-kitabnya itu, untuk pembahasan kekeliruan atau ada yang kekeliruan, yang keburukan, jangan tanya saya teman-teman ya, itu ada ustadz yang lebih ahli lagi. Saya cuma menjelaskan secara gamblangnya aja teman-teman. Aduh, nah teman-teman sekalian, jelas ya mengenai klaim yang disampaikan oleh beliau dalam cuplikan video yang sudah kita tonton sama-sama ini. Nah teman-teman sekalian, sebelum kita berkomentar lebih lanjut mengenai klaim yang disampaikan oleh beliau dalam cuplikan video yang sudah kita tonton ini, saya mau mengajukan pertanyaan, karena dalam bagian ini ia berbicara tentang agama Kristen, maka saya juga punya hak dong untuk berbicara sebaliknya. Nah, di dalam agama Islam diyakini bahwa Al-Quran itu diturunkan oleh Allah kepada sang Nabi, yaitu Nabi Muhammad, melalui perantara malaikat Jibril. Dan kalau tidak salah waktunya adalah 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Tetapi mengapa kemudian Al-Quran yang sudah tersebar di beberapa negara, salah satunya adalah Al-Quran yang ada di Maroko dengan Al-Quran yang ada di Indonesia, itu tidak sama? Nah, harusnya kalau benar Al-Quran itu berasal atau diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril kepada sang Nabi, yaitu Nabi Muhammad, harusnya itu semua sama karena sumbernya sama. Tadi beliau ini juga berbicara tentang Allah itu Esa. Nah, mengenai Allah itu Esa sebagaimana dinyatakan dalam Alkitab, saya sudah bahas di video sebelumnya, jadi teman-teman bisa memperhatikannya di situ. Kemudian teman-teman, tadi dalam bagian ini dia ini mengklaim bahwa ada kekeliruan ataupun keburukan-keburukan dalam agama Kristen, tepatnya di kitab-kitabnya orang Kristen, yaitu di Alkitab. Nah, tetapi dalam bagian ini beliau ini juga tidak berani memberikan detail mengenai kekeliruan-kekeliruan apa yang sedang dia maksudkan. Bahkan dia berkata, jangan tanya ke saya, tanya kepada para ustadz yang lebih ahli. Nah teman-teman, karena itu saya menyimpulkan untuk sementara bahwa beliau ini sebenarnya sama sekali tidak mengerti tentang kekristenan. Kalau ia berkata bahwa ada atau kemudian ada keburukan-keburukan dalam agama Kristen yang kemudian membuatnya berpindah agama, perlu untuk diketahui baik di dalam perjanjian baru dan juga di dalam perjanjian lama. Konsisten teman-teman. Di dalam perjanjian lama Allah berkata, kuduslah kamu sebab aku kudus, dan juga di dalam perjanjian baru, kuduslah kamu sebab aku kudus. Jadi standar kehidupan orang Kristen itu adalah kekudusan menurut kekudusannya Allah, bukan menurut kekudusannya manusia. Standarnya sangat jelas. Jadi segala hal yang bertolak belakang dengan firman Tuhan di dalam agama Kristen itu tidak pernah bisa dibenarkan, sekalipun itu juga dilakukan oleh orang Kristen sendiri. Jadi kalau kemudian berkata bahwa banyak keburukan dalam agama Kristen,
Memang penganut agama mana di muka bumi ini yang hidupnya seperti Tuhannya? Penganut agama mana di muka bumi ini yang kelakuannya sama persis seperti yang dikatakan di dalam kitab sucinya? Saya belum menemukannya. Setiap orang yang menganut agama pasti bisa berbuat salah, tetapi salah mereka di dalam kehidupan beragama itu tidak bisa dijadikan sebagai aspek untuk menilai kualitas dari agama itu sendiri. Sekalipun itu punya pengaruh, tetapi tidak bisa dijadikan sebagai satu-satunya ukuran untuk menilai kualitas dari agama itu sendiri. Yang menjadi ukuran utamanya adalah kitab sucinya dan Allah yang diajarkan dalam kitab suci itu. Dan di dalam agama Kristen, dengan jelas dikatakan bahwa standar kehidupan orang Kristen di dalam perjanjian lama dan juga dalam perjanjian baru konsisten, teman-teman. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Bahkan di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-6 dikatakan, setiap orang yang mengaku mengenal Allah harus hidup sebagaimana Kristus telah hidup. Jadi standarnya sebagaimana yang sudah dinyatakan dalam Alkitab. Jadi sekian teman-teman, semoga bagian ini memberikan kita edukasi yang baik dan pada akhirnya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Shalom.